Selamat malam sahabat Ciko di mana saja berada. Malam hari ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat istimewa bagi kita. Ada Om Sipri yang biasa disebut Om Dua, ada Om Upeng dan ada Pak Jo. Sahabat Ciko di mana saja berada ingin mendengarkan kisah-kisah hidup dari dua saudara kita ini yang mereka memiliki kebutuhan khusus, tetapi Tuhan berikan anugerah khusus melipat gandakan talenta bagi mereka, sehingga misalnya Om Sipri pernah jadi kepala tukang membangun 30 rumah. Sementara Pak Jo, dia adalah musisi yang juga guru agama di sekolah luar biasa negeri Borong. Pertama-tama kita mendengar kisah dari Om Dua atau yang biasa disebut Bapak Sipri. Silakan Bapak Sipri. Terima kasih banyak kepada adik saya Upeng yang telah membawa saya sehingga saya ada di Borong dan di mana saja sahabat Ciko berada. Sekarang saya sudah terima bantuan dari Ibu Risma. Dari saat ini saya dari hati yang paling dalam, jadi terima kasih banyak kepadanya. Menjadi kepala tukang, awalnya saya membongkar rumah sendiri, lalu pasang lagi. Jadi setelah itu, jadi saya coba-coba membangun rumah yang baru. Ada rumah keluarga di kampung. Setelah itu, jadi beberapa tahun kemudian, jadi ada orang yang minta berdiri rumah, tempat tidur, sama bikin lemari, pokoknya kursi, semuanya. Akhir saya layan mereka. Dari awalnya memang, jadi saya tidak dituntun oleh orang lain, jadi cuma saya punya pikiran bahwa, jadi saya buat rumah, saya bongkar rumah, dari bongkarnya sampai pasangnya, lalu dari situ saya hafal-hafal cara buat rumah ini, kira-kira begini yang bagus. Mungkin bisa diceritakan awalnya sehingga apa motivasi atau kenapa tertarik untuk secara sukarela menolong Om Bapak Sipri? Ya, baik. Terima kasih. Awalnya sebenarnya hal baru untuk promosi ini, tetapi saya juga tidak tahu atas dasar apa, dan saya tidak punya niat. Sebenarnya bukan hanya Pak Sipri ini yang saya pedulikan selama ini. Akhir-akhir ini saya lebih fokus, tetapi tidak lupa yang lain untuk kepedulian sesama. Yang pertama, waktu itu secara kebetulan saya main-main ke rumahnya. Secara kebetulan, bukan karena ada janjian untuk ke rumahnya. Saya ke rumahnya, lalu dia ceritakan, mengeluh. Kebetulan waktu itu dia ada kredit mesin listrik, mesin genset. Dia mengeluh dengan saya. Jawaban terakhir dari saya, saya tidak punya uang untuk kasih KE, tapi saya punya solusi. Saya punya solusi, kira-kira bagaimana kalau KE kerjakan apa yang saya maksud. Dia tanya, apa? KE kebetulan itu ada kayu yang nganggur di atas. Ini kebetulan dia ada taruh kayu di atas loteng rumah. Saya sarankan, yang pertama, saya suruh dia buat sendok. Buat sendok nasi, sendok seringan. Lalu dia bilang, kalau begitu besok kita buat. Tidak boleh rencana. Tidak boleh rencana, kalau bisa kita langsung operasi. Puji Tuhan, sore itu juga kami langsung buat. Hasilnya 6 buah sendok nasi. Dan coba kami jual di kampung. Kami jual di kampung, tidak ada yang laku. Bukan menjadi kami patah semangat karena tidak laku di kampung, tetap saya dorong dia, tetap kamu kerja. Dan bagaimana saja caranya supaya ini hasil uang, bisa menghasilkan uang. Keesokannya, kebetulan
kita berkantor di Benteng Java, saya coba jual ke Benteng Java, ibu kota kecamatan Lambaleda. Yang saya bawa hari pertama itu 16 buah sendok nasi, sendok seringan. 16 buah yang saya bawa hari pertama itu laku semua. Akhirnya saya coba dorong lagi, tetap itu kerja. Yang saya bawa tadi ini uangnya dengan harga 10.000. Satu buah sendok nasi, sendok seringan ini dengan harga 10.000 saya jual di Benteng Java, uangnya 160.000. Saya kasih ke dia, kakak ini uangnya 160.000. Tetap itu kerja. Setelah kerja itu dia kerja lagi. Untuk hari kedua saya bawa 20 buah. Laku terjual semua itu. Akhirnya saya dorong lagi dia, jangan hanya buat sendok seringan, tetapi coba kita buat sutel atau sendok goreng. Ini berdasarkan permintaan dari pelanggan. Mereka ada pesan bahwa kami tidak butuh ini, tapi kami butuh sendok goreng atau sutel. Ini banyak manfaatnya. Di samping bisa goreng kopi, bisa balik sayur, juga bisa balik nasi. Nah, setelah kami buat ini, coba pelan-pelan saya dorong dia untuk buat asbak. Nah, dari asbak ini setelah kami lihat di pasaran, justru ini yang lebih banyak juga dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, terakhir yang kami buat itu cobek atau ulekan ini. Itu untuk kepedulian saya terhadap Bapak Sipri. Terus terang Bapak, sahabat Ciko di mana saja berada, puji Tuhan kemarin melalui media ini, Menteri Sosial juga kemarin ada respon terhadap Bapak Sipri ini untuk memberikan alat bantuan berupa alat kerja dari Bapak Sipri ini. Dan saya berterima kasih sekali. Yang pertama sahabat Ciko, Manggarai Timur, di mana saja berada. Lalu yang kedua kepada Menteri Sosial Ibu Risma. Saya atas nama mitra kerja dari Bapak Sipri ini, bagian promosi untuk hasil kerajinan dari dia, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Sosial yang sudah membantu Bapak Sipri ini. Itu semua jalan untuk membantu Om Sipri, dan mungkin kita berikutnya kita mendengarkan kisah perjalanan hidup dari Pak Jo yang notabene punya talenta di musik, selain menjadi guru agama di sekolah luar biasa negeri Borong. Mungkin dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat bertemu, selamat bersua untuk sahabat Ciko semuanya dan siapa saja yang menyaksikan program ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan menceritakan sedikitnya kisah hidup saya, riwayat hidup. Jadi saya ini lahir tahun 1994, tepatnya di tanggal 20 bulan Juni, yang memiliki pelayanan khusus dan juga layanan khusus, tapi itu semua tidak menjadi hambatan bagi saya. Jadi ceritanya, saya lahir dalam keadaan normal, tapi di usia 3 tahun mengidap penyakit yang tidak disangka-sangka. Awal gejalanya panas tinggi, kemudian mungkin menyerang ke saraf mata, sehingga menyebabkan saya menjadi seorang tunanetra. Kemudian ketika saya berumur 5 tahun, bapak dan mama saya menginginkan bahwa saya itu mesti menjadi anak seperti anak-anak yang lain, ya, bisa memperoleh pendidikan dan nantinya bisa memperoleh hidup yang layak kelak gitu. Kemudian tapi mereka kendala
sekolahnya di mana. Lembaga pendidikan umum tidak mungkin menerima saya, meskipun di kampung saya waktu itu sudah ada SD, sudah ada sekolah impres, tapi pertimbangannya waktu itu guru-guru atau tenaga kependidikan di sana mungkin belum berpengalaman, belum punya background pendidikan yang menangani secara khusus anak-anak seperti saya. Tapi puji Tuhan, mereka mendengar informasi, orang tua saya maksudnya mendengar informasi dari kebetulan waktu itu dari Ruteng. Mereka itu semacam penyuluh dari SLB Karya Murni. Mereka istilahnya bermisi di kampung-kampung. Mereka menjaring semua anak-anak yang notabene disabilitas, khususnya disabilitas netra semacam saya, dan akhirnya sampai ke rumah saya. Kemudian dari situ Bapak dan Mama saya menceritakan keadaan saya, dan akhirnya hari itu juga, tepatnya di tahun 2000, saya diantar ke SLB Karya Murni Ruteng. Dan sampai di sana seperti tadi saya ceritakan, dan sesuai dengan keinginan orang tua saya mendapatkan pendidikan mulai dari TK, SD, dan ketika tamat SD kami diupayakan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tingkat SLTP, dan saya bersekolah di SMP Negeri 2 Langkerempong waktu itu, melanjutkan SMP-nya, kemudian ke SMA Kastia Bakti untuk tingkat SLTA-nya, dan di kampus Stipas Santo Sirius Ruteng untuk perguruan tinggi. Sehingga sekarang saya bisa, ya minimal bisa menghidupi diri saya sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Jadi di SLB Karya Murni dulu kami ditempa, dibentuk sedemikian rupa, mengasah setiap talenta, bakat yang kami miliki. Kebetulan juga saya passion bakatnya di musik, sehingga di atas di SLB Karya Murni bakat saya itu bisa tersalurkan, karena juga di atas sarana prasarananya lengkap, misalnya keyboard, gitar, drum, dan berbagai jenis alat musik lainnya. Jadi setiap sore kami bisa berlatih mengembangkan talenta kami. Dari situ kami bisa mengikuti kompetisi, lomba-lomba semacam saya waktu SMP, mengikuti lomba gitar instrumen gitar, ya kalau bahasa kerennya sekarang itu fingerstyle, gaya penjarian. Waktu itu lombanya di Kupang, dan saya satu-satunya mewakili Manggarai untuk, dalam tanda kutip, untuk seluruh SLB se-NTT. Kemudian puji Tuhan di Kupang mendapatkan yang terbaik, juara 1. Kemudian provinsi mempercayai saya untuk mewakili provinsi NTT untuk mengikut ke tingkat yang lebih lanjut, yaitu ke tingkat nasional, dan diadakan di Jogja tahun 2010. Sampai di Jogja, ya lumayan masuk 10 besar dari 34 provinsi yang waktu itu yang mengikuti lomba. Kemudian prestasi yang lain juga banyak, misalnya lomba kompetisi band sekota Ruteng, dan juga lomba waktu kuliah ada mengikuti debat-debat juga antar kampus, ya seperti itu. Tapi saya, karena saya ini mungkin sudah, musik itu sudah mendarah daging, sehingga fokusnya selalu ke musik. Apa yang diharapkan oleh Pak Jo sekarang agar menunjang untuk pengembangan bakat itu? Ya baik, terima kasih. Harapan saya
Eh, karena sekarang saya sudah hidup mandiri, sudah tidak tergantung lagi dengan lembaga SLB Karya Murni, dan saya itu harus bisa, penekanan dari pembina lembaga harus bisa hidup sendiri, bisa menghidupi diri sendiri di tengah kehidupan masyarakat, sehingga yang saya butuhkan sekarang sesuai dengan bakat saya membutuhkan alat musik, dan juga harapannya bisa membuka tempat kursus untuk siapa saja yang mau berlatih, mau mendapatkan ilmu dari saya. Tapi harapan saya juga untuk teman-teman di luar sana yang disabilitas khususnya, jadi jangan pernah menyerah. Saya analogikan sebuah benda itu, seburuk-buruknya sebuah benda pasti ada manfaatnya. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, memiliki kekurangan dan juga keterbatasan, pasti kekurangan itu pasti ada kelebihan. Dan juga meskipun saya tidak melihat dunia, tapi saya ingin dilihat oleh dunia. Sekian, terima kasih. Mungkin bisa lebih khusus lagi, alat musik apa yang Pak Jo butuhkan saat ini, sehingga misalnya selama nanti mengajar di SLB. Ya, terima kasih. Karena saya sangat membutuhkan keyboard, ya, karena selama ini juga keyboard itu kalau saya anggap sebagai nafas hidup juga bagi saya, karena terkadang sumber penghasilan hidup saya juga dari situ. Karena selama ini saya sering ke acara-acara, ke event-event, tapi tidak membawa keyboard sendiri, sehingga penghasilan juga dihitung dari situ ya terbatas, sehingga mungkin nanti kalau keyboard itu sudah ada, ya minimal penghasilan bisa bertambah. Baik sahabat Ciko di mana saja berada, kita berada di penghujung, dan saya khususnya bulu merinding ketika ada pesan dari Pak Jo bahwa jangan menyerah, walaupun punya keterbatasan fisik, tetapi dia menguatkan kita semua bahwa jangan pernah menyerah. Jadi malam hari ini juga kita sangat bersyukur bahwa dua saudara kita ini dapat menginspirasi kita. Setiap manusia, entah yang biasa seperti kita atau ini, punya bakat seperti Om Sipri, seperti Pak Jo. Dari dua sosok ini menginspirasi kita untuk terus berbuat untuk daerah ini, berbuat untuk bangsa ini. Jadi jangan melihat lihat sesama itu karena keterbatasan, tapi mereka juga punya martabat dan mereka punya talenta, dan melipat gandakan talenta itu. Misalnya satu talenta dikembang menjadi 2, 3, dan kita dapat di dua sosok ini, di Om Sipri dengan Pak Jo. Om Sipri dan Pak Jo, terima kasih waktu sudah menghibur kami juga tadi, sangat menggugah hati kami. Ya, kita sama-sama bergandengan tangan ya. Harapan-harapan itu mungkin kita bisa, ya bagaimana saja, mungkin ada yang tergugah, ya kita tidak tahu kapan itu. Jadi terima kasih banyak kepada Om Upeng, Om Sipri dan Pak Jo, dan terima kasih juga kepada sahabat Ciko di mana saja berada.